Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang teknik sampling. Sampling itu apa? Sampling ini digunakan dalam penelitian. Biasanya digunakan untuk mempercepat mempercepat penelitian. Karena ada keterbatasan waktu. Jadi penelitian itu tidak terbatas waktunya. Nah, supaya kalau pengen yang bagus ya penelitian yang lama, tapi akan membutuhkan biaya yang besar juga. Nah, ini keterbatasannya juga waktu dan biaya. Apalagi kalau membuat skripsi, waktunya cuma 1 tahun, sehingga ada pembatasan dari waktu dan biaya ini tadi. Ada keterbatasan. Nah, oleh sebab itu, perlu ada suatu cara. Nah, ini caranya apa? Untuk mengambil sampel atau istilahnya sampling. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentu saja kalau kita harus tahu dulu yang kita teliti itu apa. Misalnya kalau kita meneliti perusahaan manufaktur, nah, berarti di sana yang kita teliti adalah perusahaan manufaktur. Populasinya berapa? Populasi itu keseluruhan, keseluruhan objek yang kita teliti. Jumlahnya berapa manufakturnya? Nah, manufaktur yang di mana? Yang ada di bursa efek atau yang di mana? Nah, ini kita lihat. Nah, kalau di bursa efek, jumlah manufaktur sekitar 130-an perusahaan. Jadi, nah, kalau kita mau teliti satu-satu, tentu saja tidak mungkin, kan? Nah, contoh lagi, misalnya gini, kalau Anda mau meneliti OPD di Kabupaten Kudus, jumlah OPD-nya saja sekitar 52. Belum lagi nanti orang-orang yang yang akan Anda teliti. Karena kalau Anda meneliti OPD, itu saja yang Anda teliti itu orangnya, ya kan? Anda kasih kuesioner, ya. Nah, ya siapa yang akan Anda teliti situ? Kepala OPD-nya kah? Atau bagian keuangan atau akuntansinya? Nah, ini tentu saja butuh sampel. Kalau 52, kalau OPD di Kudus 52, sedangkan dalam setiap OPD misalnya ada diteliti 3 orang. Berarti ada 3 kali 52. Berarti ada 156 orang yang Anda teliti, ya kan? Karena OPD itu tadi adalah yang diteliti satuannya kan orang, ya. Nah, beda lagi itu kalau penelitiannya ya, biasanya menggunakan data primer. Kalau data sekunder, ini data-data yang sudah ada, ya, sudah ada disediakan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Atau kalau Anda cari ya di www.idx.co.id atau perusahaan-perusahaan yang ada di terdaftar di Bank Indonesia, bank yang terdaftar di Bank Indonesia. Nah, ini saya akan sharing materinya. Nah, materinya tentang sampling seperti ini. Nah, ini populasi, ya. Populasi. Nah, ini ya, kelompok keseluruhan orang, peristiwa atau sesuatu yang ingin diselidiki oleh peneliti. Jadi keseluruhan, ya. Jadi tidak cuma 1, 2, tapi keseluruhan, ya. Nah, kemudian populasi sasaran. Ya, tujuan utama penarikan sampel untuk memperoleh informasi tentang populasi. Ya, jadi untuk meneliti ini kita harus ingin mengetahui karakteristik informasi dari sampel. Misalnya gini, Anda ingin meneliti kualitas laporan keuangan dari perusahaan yang ada di manufaktur, ya. Nah, oleh sebab itu Anda harus menentukan di awal, ya,
pada judul ya, diidentifikasikan judul itu tadi studi kasusnya di mana, misalnya penelitian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ya. Kemudian studi kasusnya di mana? Studi kasus di mana perusahaan manufaktur ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada contoh lagi ini. Nah, ini kalau Anda ingin meneliti persepsi akuntan ya. Persepsi akuntan tentang misalnya tentang pemahaman SAK pada perusahaan publik misalnya seperti itu. Nah, ini Anda tentu saja harus yang Anda teliti kan persepsi, berarti akuntan ya. Nah, populasinya akuntan di mana? Di Jawa Tengah misalnya. Jawa Tengah berapa jumlahnya? Nah, dihitung kantor akuntannya ada berapa, jumlah akuntannya berapa. Nah, misalnya ketemu jumlah 300, saja Anda tidak bisa meneliti semuanya kan. Nah, ini diambil sampel. Ya. Nah, contoh lain misalnya populasi sasaran untuk calon mahasiswa potensial. Nah, misalnya ingin meneliti minat siswa SMU untuk kuliah pada Universitas X misalnya gitu. Nah, populasinya apa? Ya anak-anak SMU. Berapa jumlahnya? Ya dihitung dalam satu kota. Kemudian ada kota yang lain yang ada potensi mahasiswa potensi siswanya tadi menjadi mahasiswa di Universitas X tersebut. Nah, kemudian sampel ya. Sampel ini adalah anggota bagian dari populasi. Ya, sebagian anggota dari populasi. Ya, ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Ya, ini sampel ini tadi sangat penting untuk mempercepat dan memperingan biaya tentu saja. Nah, ini alasannya ya, karena batasan waktu dan biaya. Ya, karena kadang kalau melakukan penelitian ini juga misalnya skopnya luas ya, misalnya satu kota Kudus misalnya. Satu kota Kudus ini OPD-nya meneliti OPD ada 52 OPD ya. Ya, tentu saja orang kadang capek dan juga ini boring ya, bosan ya. Itu terus ya, karena nggak selesai-selesai, kadang-kadang peneliti itu juga ada rasa bosan juga gitu loh. Nah, ini untuk menghindari itu maka pakai sampel ya. Tentu saja juga untuk menghindari biaya yang besar ya. Misalnya di Kudus ada 52 OPD, ada 152 orang sampel ya, 152 orang sampel responden. Nah, Anda teliti ya, kan lama itu biaya. Nah, oleh sebab itu perlu ada suatu sampel ya. Ya, ini tentu saja ada suatu kriteria ya. Kriterianya harus cermat dan tepat. Jadi kalau Anda mengambil satu sampel itu harus cermat dan tepat. Ya, artinya apa? Ya, supaya sampel ini tadi bisa mewakili seluruh populasi. Ya. Kalau mewakili populasi berarti apa artinya? Artinya paling tidak dia memiliki kriteria yang sama dari populasi tadi, sehingga tidak menimbulkan bias. Ya, kemudian saja kriteria tepat ya, sampel diambil dapat mewakili kewajaran seluruh populasi ya, karena aspek ketepatan ini. Jadi misalnya Anda meneliti karyawan bagian keuangan ya, dari OPD, itu saja yang Anda ambil sampel ya bagian keuangan dari OPD ya, tidak
tidak bagian yang lain, misalnya bagian umum atau bagian SDM. Nah, ini tentu saja tidak seperti itu. Jadi harus tepat. Nah, ini. Nah, untuk mencari satu yang tepat ini tidak mudah, saudara. Karena banyak banyak kendala. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyempelan atau sampling, ya, atau teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Nah, strateginya gimana? Nah, nanti, oke, ini sampling ya. Sampling itu apa? Proses memilih satu unsur populasi yang mencukupi dari populasi, sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami karakteristiknya memungkinkan untuk menggeneralisasikan karakteristik tersebut pada seluruh anggota populasi. Ya. Jadi bisa digeneralisasikan. Artinya apa? Kriteria yang sama bisa diterapkan pada seluruh populasi. Jadi sama ya kriterianya. Jadi menggeneralisasikan karakteristik, itu artinya seperti itu. Kemudian ada kategori sampling, ini ada probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling itu apa? Nah, sampel yang dalam pengambilan sampel tadi ada jaminan bahwa ada peluang bahwa setiap unsur populasi itu dipilih sebagai anggota sampel. Jadi ada peluang setiap unsur. Jadi misalnya Anda mengambil 100 orang mahasiswa di perguruan tinggi di Karesidenan Pati umpama. Nah, tentunya 100 ini harus bisa mewakili jumlah keseluruhan berapa, misalnya jumlahnya 2.000 orang. Jadi 2.000 Anda ambil 100. Nah, 100 ini dari 2.000 tadi itu memiliki peluang yang sama. Jadi 2.000 orang tadi itu memiliki peluang yang sama bisa dipilih menjadi anggota sampel. Nah, tekniknya ini ada beberapa. Nah, ini ada random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, atau purposive ya, sampling. Kemudian ada cluster sampling, kemudian area sampling, kemudian ada double sampling. Nah, kemudian kalau non-probability sampling, nah kalau non-probability sampling ini tidak semua anggota dari populasi itu memiliki peluang sebagai anggota sampel. Jadi peluangnya tidak sama. Misalnya dari 2.000 orang tadi itu tidak memiliki peluang yang sama. Kalau kita ambil 100 orang misalnya. Nah, ini apa? Ini strateginya. Nah, ini ada convenience sampling, kemudian ada judgment sampling atau sampling berkeputusan, kemudian ada kuota sampling, kemudian ada snowball sampling. Kalau convenience sampling ini saya sampel mudah. Ya. Snowball sampling ini adalah sampling yang dari kecil kemudian semakin membesar ya. Karena apa? Karena ada misalnya si A merekomendasikan si B dan si C, si B merekomendasikan D dan E. Nah, ini namanya snowball sampling. Lama-lama jumlah sampelnya ini semakin besar. Nah, ukuran sampel. Ukuran sampel ya, syarat sampel yang baik ini adalah tingkat ketepatan atau precision. Kemudian tingkat kepercayaan atau confidence ya. Precision ini adalah tepat ya. Sebenarnya karakteristiknya sama ya dengan populasinya. Kemudian tingkat kepercayaan confidence-nya ini atau ketelitian ini adalah sampai 95 sampai 99%. Jadi artinya kalau misalnya ada 100 jumlah orang
100 orang, ya, ini yang diteliti, ya, tingkat ketepatannya ini ada 95 orang yang tepat, yang 5% ini nggak tepat, ya. Ini jadi yang 5% itu berarti ada penyimpangan. Nah, ini tapi masih bisa diterima. Jadi tingkat confidence level ini semakin tinggi, ini akan semakin dapat dipercaya. Nah, ukuran sampel ini bisa menggunakan rumus Slovin. Ini rumusnya ini adalah N sama dengan N dari populasi dibagi 1 plus N populasi kali E pangkat 2. Ya. Nah, ukuran sampel, nah ini ukuran sampel ini penting nih ya. Kadang-kadang misalnya kalau kita meneliti, ya, ini menurut Mas Karan, ya ini jumlah sampel tuh untuk penelitian ini antara 30 sampai 500 antara itu. Jadi kalau Anda mau meneliti sampel untuk yang terkecil, ya terkecil untuk misalnya regresi itu 30, ya 30. Ya. Nah, kemudian kalau multivariat, nah multivariat ini apa? Nah, kalau Y-nya banyak, X-nya banyak. Nah, ini jumlah variabel dikalikan jumlah 10 kali dari variabel. Nah, misalnya variabelnya 5, yo kalikan 10 berarti 30. Ya, ini kalau multivariat ya. Nah, kalau variabelnya banyak, misalnya tambah 7 misalnya. 7 kali 10 berarti ada 70. Nah, ini kalau multivariat. Multivariat itu X-nya banyak, Y-nya juga banyak. Kalau regresi berganda, Y-nya 1, X-nya banyak ya. X-nya banyak, Y-nya 1, maaf ya. Nah, tentu saja kalau X-nya banyak, Y-nya 1, ini jumlahnya ini adalah sekitar 30. Minimal itu ya. Nah, ukuran sampel. Nah, ini kalau jenis penelitiannya menurut G ya. Deskriptif itu minimal 10% populasi. Kemudian kalau deskriptif korelasional ini ada 30. Sekitar 30 ya. Deskriptif korelasional itu termasuk regresi, korelasi, kemudian ada uji beda ya. Kemudian ada metode ex post facto ya. Ex post facto ini semacam penelitian penelitian yang kualitatif ya ini. Ini minimal 15 subjek. Kemudian eksperimental ini ya eksperimental 15 subjek. Nah, ini tentu saja disesuaikan dengan kondisi, populasi, dan keadaan lain. Ya, keadaan lain itu apa? Ya, fenomena yang Anda teliti itu apa? Ya. Nah, ini desain sampling nih. Nah, ini tadi yang probability sampling, ini ada simple random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling, area sampling, double sampling. Kemudian non-probability sampling, convenience sampling, purposive sampling, ini ada judgment, ada kuota. Ya, kuota itu ditentukan jumlahnya, ya misalnya untuk mewakili bagian-bagian dari populasi, itu kuota. Kemudian ada snowball sampling. Ini jenis-jenisnya ya, Ya, strategi untuk desain samplingnya itu ada ini. Probability ada 2 ya, probability dan non probability. Strateginya ada, nah ini simple random sampling, diingat-ingat bla 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 sampai double sampling. Dan non probability sampling ini ada convenient dan snowball sampling. Nah ini probability sampling dan simple random sampling ya. Simple random sampling ini seluruh elemen dalam populasi diperhitungkan dan tiap elemen mempunyai kesempatan sama untuk terpilih sebagai objek. Ya, kelebihannya adalah kemampuan menggeneralisasikan hasil penemuan tinggi.
Ya, kelebihannya itu. Kelemahannya tidak seefisien stratified sampling. Ya. Ya. Kemudian ada systematic sampling. Ya, elemen ke N dari populasi dipilih, ya, mulai dari anggota tertentu dalam kerangka populasi. Kelebihannya mudah dilakukan bila kerangka populasi tersedia, kelemahannya mungkin terjadi bias sistematik. Kemudian ada stratified random sampling, ya. Nah, populasi dibagi dalam kelompok tertentu, kemudian subjek diambil ya dalam proporsi jumlah sebenarnya dan diperbandingkan berdasarkan kriteria selain jumlah populasi sebenarnya. Ya, ini tentu saja stratified ini dikelompok-kelompokkan. Jadi dalam satu populasi, misalnya kita meneliti UMKM, ya. Di UMKM tadi ada UMKM yang bergerak di bidang makanan, ada yang bergerak di bidang pakaian, ada yang bergerak di bidang kria misalnya gitu. Nah, ini dibeda-bedakan. Ya, ini dibagi kelompok ya, kelompok makanan nanti diambil berapa. Yang kelompok untuk pakaian ya diambil berapa. Kemudian yang kria ini berapa. Ya. Ya, kalau kelebihannya ini efisien ya. Karena bisa mewakili jumlahnya. Kelemahannya ini apa? Harus memiliki arti tertentu ya. Harus bisa mengelompokkan ya, membutuhkan waktu ya. Lebih memakan waktu ya. Kerangka populasi untuk setiap kelompok strata diperlukan. Ya, jadi kita kesulitannya adalah mengelompokkan tadi ya. Nah, mengelompokkan ini tentu saja nggak mudah karena harus misalnya kalau dari sisi ukuran misalnya ukuran jumlah aktifannya misalnya ada yang aktifannya besar ada yang kecil. Nah, ini ada yang 2 miliar ada yang 1 miliar ada yang cuman puluhan juta. Nah, ini tentu saja sulit ya mengelompokkan. Jadi di antara UMKM tadi ada kita harus membuat suatu kelompok tertentu sehingga bisa diperbandingkan ya. Oh ya, tadi yang simple random sampling ya. Kadang-kadang simple random sampling ini dianggap seperti sampel mudah, tapi sebetulnya enggak. Jadi kalau simple random sampling itu cara mengambilnya ya diurutkan dulu ya, diurutkan. Sampel kalau misalnya ada 2000 ya diurutkan dari nomor 1 sampai 2000. Kemudian setelah itu dengan tabel sampling ya, tabel random sampling Anda mengambil sampel. Nah, ini jadi yang bisa diambil nanti nomor berapa misalnya. Ya, kita lihat dari tabel random sampling tadi. Misalnya nomor 7, nomor 10, nomor 11 dan seterusnya. Nah, sehingga itulah sampel yang bisa diambil. Nah, kesulitannya di situ ya, Anda harus mengurutkan. Nah, kemudian dari setiap stratum ini tadi sampling stratified random sampling ya. Yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau dalam stratified random sampling ya dipilih sampel secara acak ya. Prosedurnya siapkan sampling frame-nya. Sampling frame-nya tadi Anda pilih ya. Mau pilih yang tadi Anda pilih yang stratified random sampling. Kemudian ditentukan stratanya ya, tingkatannya ya, kelompok-kelompoknya tadi. Kemudian setiap kelompok tadi ditentukan jumlah ya, sampel yang mau diambil. Nah, kemudian setelah itu barulah Anda mengambil sampel dari setiap kelompok tadi. Nah, kemudian ada cluster sampling ya. Cluster sampling ini hampir mirip seperti stratified tadi. Nah, tetapi ada beda ya. Nah, beda. Kalau cluster ini di dalamnya ada unsur-unsur yang berbeda. Misalnya Anda meneliti UMKM. Klasternya apa? Misalnya klasternya misalnya berdasarkan kecamatan.
ya, klaster kecamatan. Nah, kecamatan Kudus ada 9 kecamatan. Nah, tentu saja Anda harus minimal kecamatan kota misalnya. Oh, di dalamnya ada apa? UMKM apa? Ada makanan, ada macam-macam kan. Nah, itu dalam satu klaster. Dalam satu dasarnya adalah secara geografis. Nah, kelemahannya ini apa? Mengandalkan kurang dapat diandalkan dan kurang efisien antara desain probabilitasnya karena tadi nyampur ya, campur. Jadi setiap klaster tadi nyampur. Kecamatan kota itu tentu saja di dalamnya ada banyak UMKM, jenisnya banyak, ya kan? Nah, ini nyampur. Nah, tapi beda kalau stratified tadi dikelompokkan. Ya, kelompok pakaian ya pakaian, kelompok makanan, kelompok minuman, kelompok kriya ada sendiri. Ya. Itu kriya itu yang dari kayu, ukir-ukiran misalnya gitu. Ya, nah itu. Nah, prosedurnya ini Anda susun ya sampling frame-nya berdasarkan gugus. Gugus ini kelompok-kelompoknya, daerahnya ya misalnya kecamatan kota. Nah, kemudian ada kecamatan Kaliwongu, kecamatan Mojobo, Baik, nah gitu ya. Nah, ini ditentukan gugusnya, diambil sampel itu berapa jumlahnya, kemudian Anda ambil ya sampel dari setiap kecamatan tadi, gugus sampelnya tadi. Kemudian ada area sampling ya. Nah, ini cluster sampling dalam suatu daerah atau lokasi tertentu ini hampir sama dengan tadi cluster ya. Ya, kalau area sampling itu tapi di area sampling ini lebih luas ya, misalnya area itu Karisidenan Pati, kemudian di Jawa Tengah itu ada berapa karisidenan, ada karisidenan Surakarta, ada karisidenan Kedu, ya kan? Nah, ini karisidenannya ini tadi ini area ya lebih luas ya. Nah, ini. Nah, ini maka kelemahannya ini memakan waktu ya karena lokasinya kan juga lebih luas. Nah, kemudian ada double sampling. Sampel atau subsampel yang sama diteliti 2 kali. Nah, ini misalnya gini. Kalau misalnya Anda mau meneliti menggunakan sampling cluster dan stratified. Nah, ini misalnya ada 2 gitu. Dibuat klasternya dulu, kemudian dibuat stratified. Ya, tentu saja ini kalau Anda meneliti 2 kali kan lebih teliti ya, lebih rinci. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya ini 2 kali kerja. Nah, kemudian ini ada non probability sampling, ini ada convenient sampling atau sampel mudah. Sampel mudah atau ini istilahnya accidental sampling. Ya. Ini Anda asal comot aja, misalnya gini, Anda meneliti jumlah pembayar pajak, misalnya gitu. Pembayar pajak PPh, nah ini jumlahnya berapa? Nah, kita di situ jumlahnya kalau sesungguhnya kan ratusan ribu ya, ratusan ribu. Kalau Anda mau urutkan kan sulit ya, mau pakai random sulit karena Anda harus urutkan. Nah, pakai yang mudah apa convenient? Convenient gimana? Yo, Anda yang bisa ketemu orangnya ya itu yang bisa Anda ambil, itu convenient. Ya. Terus kemudian ini ada purposive sampling ya. Purposive sampling ini atau judgment sampling. Ini dengan memiliki kriteria atau tujuan atau maksud atau tujuan tertentu. Ya, misalnya ini, misalnya Anda meneliti OPD, bagian apa? Akuntansi. Terus kriterianya apa? Kriterianya misalnya sudah bekerja 3 tahun. Ya, kemudian kuliah S1 misalnya gitu. Nah, ini dipakai purposive sampling atau judgment sampling. Nah, oke, gitu ya. Nah, ini yang terakhir ini
belum ya, purposive sampling sudah, kuota sampling sudah. Oh ya, ini kemudian ini ada yang terakhir ini snowball sampling ya. Snowball sampling itu memilih unit yang karakteristiknya jarang ya. Unit selanjutnya ditunjukkan oleh responden berikutnya. Jadi misalnya begini, Anda meneliti tentang masalah budaya ya. Nah, si A misalnya Anda teliti, oh ini ahli budaya si A. Kemudian si A ini menunjuk si B dan si C. Nah, akhirnya ada 2 kan, ada 3 kan. Nah, si B dan si C menunjuk lagi, ada si D dan si E. Si C menunjuk lagi si F dan si G. Nah, begitu seterusnya. Akhirnya jadi banyak, ya kan? Ya, kelemahannya apa? Keterwakilan dari karakteristik itu tidak terlihat ya, di karakteristiknya itu tidak sama ya. Tapi penelitian ini bisa untuk meneliti kelompok-kelompok yang eksklusif ya, yang tertutup. Misalnya Anda meneliti tentang pecandu narkotika dan seterusnya. Oke. Nah, seperti itu. Oh iya, ini tadi jadi purposif ada kuota sampling ya. Kuota sampling ini subjek yang dipilih paling mudah ditemui dari kelompok yang ditargetkan berdasarkan jumlah kuota yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, kelebihannya sangat berguna bila partisipasi kelompok minoritas diperlukan dalam suatu penelitian. Kelemahannya tidak dapat digeneralisasikan dengan mudah. Nah, saya rasa cukup itu. Jadi kalau misalnya nanti Anda mau meneliti, ya Anda bisa membuat samplingnya. Saya rasa ini penjelasan saya cukup singkat, dan silakan nanti Anda perdalam dengan membaca textbook dan Anda belajar di buku maskaran ya, buku panduannya itu. Saya rasa cukup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.